Latihan dulu nggak sih? Nggak usah ya. Naturally. Ya, tuh ada 3 ya. Udah, tuh 2, 3. Oke, halo teman-teman semuanya. Hari ini kita akan bercerita di momen selepas mengajar. Jadi saya nggak sendirian, sudah ada siapa namanya? Ragib. Ragil. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah nggak sih ngalamin lagi skripsian terus punya banyak ujian? Lalu kira-kira kalau udah lulus mau ngapain? Nah, hari ini kita akan ngobrol banyak bareng Ragib. Karena Ragib ini ketika kuliah, pertama kali ketemu, dia punya masalah tiba-tiba pembimbingnya ya? Betul. Pembimbingnya Bukan pembimbing sih, lebih ke waktu itu emang dosen penasihat akademik yang emang udah diincar jadi pembimbing. Oke. Karena beliau itu dosen mata kuliah metode penelitian, penelitian hukum ya. Ya, jadi kayak beliau yang udah ngoreksi Agib, ngomongnya apa ya? Aku boleh Agib gini sih? Boleh. Boleh ya? Sering main ke rumahnya, dicek dari bab 1 gitu. Kemudian setelah seminar proposal, kemudian beliau meninggal dunia. Oh, jadi teman diskusi yang udah diincar dari awal, Betul. terus dipanggil sementara. Oke. Itu ujian banget tuh ya. Jadi bingung tuh mau Bener. gimana lagi. Bener. Nah, waktu itu ketika kebingungan itu dia datang ke sini. Ya, betul sekali. Terus ketika itu selesai, dia datang lagi ke sini lagi yudisium. Tiba-tiba jadi lulusan terbaik prodi. Datang lagi tiba-tiba daftar S2. Dan sekarang dia juga datang lagi karena sudah selesai S2-nya dalam kurun waktu 1,5 tahun. Nah, kita akan bahas semuanya satu persatu nih, Gib. Ya. Tapi sebelumnya kita flashback dulu ke belakang. Oke. Jadi saya dan Agib itu kenal di MTQ ya. Betul, betul. Kalau tilawatil Quran. Tapi kalau teman-teman lihat mukanya Agib nih nanti di zoom ya. Mungkin pernah ngeh nggak sih dia nih siapa gitu. Jadi kalau kalian ingat-ingat, jadi Agib itu pembaca soal di acara Hafiz Di Indonesia. Indonesia. Kalau lihat kecilnya nih lucu banget dia tuh. Enggak. Enggak. Gimana coba waktu baca soal gimana Gib? Enggak usah. انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب. Jadi dia sempat di TV ketika momen Ramadan berarti ya? Iya, tahun 2016. 2016, terus setelah itu Agib memutuskan buat lanjut kuliah. Setelah kan sekolah. Betul. Kenapa kuliahnya pilih jurusan itu? Oke, jadi waktu kan pesantren ya. Pesantrennya di Tebu Ireng, Madrasatul Quran Tebu Ireng. Jadi emang waktu itu sangat-sangat suka dengan yang namanya perbedaan-perbedaan pendapat soal hukum. Gitu. Makanya kemudian masuk di UIN itu ambil jurusan perbandingan mazhab dan hukum. Karena emang waktu pesantren ya suka dengan dialektika, diskursus dan lain sebagainya yang berkaitan dengan fikih. Itu sih. Perbandingan mazhab. Berarti kan orang-orang mungkin berpikir ini usuluddin nih gitu. Terus nextnya mau jadi apa? Pernah gak sih kamu ngalamin kayak dipandang kayak gitu? Terus kira-kira jawabannya apa? Kayak sering kan kita kayak emang jurusan ini prospek kerjanya apa? Oke. Enggak sih, enggak. Ya sering ditanyain gitu, cuman aku ngelihat sebuah pembelajaran itu untuk mendapatkan ilmu aja. Enggak melulu soal besok mau jadi apa. Yang penting ya kita belajar, ya mendalami ilmu aja. Nanti suatu saat pasti ketemu jalannya. Nah, terus kita waktu itu flashback ke bagian Ragib lagi skripsian. Betul. Ketika momen skripsian, Ragib itu sempet bingung kan, kayak ini teorinya gimana. Terus dikejar waktu juga waktu itu kan, karena pengen lulus di waktu yang sudah Ragib tentukan. Ada ujian tentang KKN juga, tapi kan Betul, tapi itu tidak perlu tidak perlu ceritakan. diceritakan di sini. Tapi pertanyaan besarnya gini, Gip. Kan kalau orang skripsian tuh katanya kan nggak cuma skripsian ya, tapi ada ujian-ujian kehidupan lainnya gitu. Kalau Ragib sendiri kemarin, dalam part skripsi apa yang paling susah dan solusinya gimana? Jadi kalau misalnya dibilang skripsi itu ujiannya apa? Yang pertama, ya kehilangan sosok pembimbing itu udah pasti. Kemudian yang kedua, setelah beliau nggak ada, aku ngerasa kayak gimana ya?
orang sepertinya tidak mengerti dengan jalan pikiran aku untuk membangun skripsi ini. Ya, karena nggak semua orang bisa sefrekuensi sama Iya kita. betul. Dan memang bukan, kalau boleh jujur atau ya bukan kepedean, itu suatu pembahasan yang cukup unik di UIN. Karena waktu itu kita bicara soal kajian fikih lingkungan dan juga soal tata kota. Jadi itu sangat-sangat apa ya, anti mainstream waktu itu. Ya, Gitu ya. kebaruannya dapat banget Iya. ya. Jadi jarang ada dosen yang paham terkait pembahasan itu. Nah itu berarti kan ada momen di mana kayak demotivasi gitu. Udah dikit lagi nih, tiba-tiba kehilangan sosok itu. Nah, biasanya ada juga yang tipenya udahlah ninggalin skripsinya. Momen kamu akhirnya balik terus semangat lagi ngerjain walaupun akhirnya ada sedikit perubahan, menyesuaikan pembimbing baru pastinya ya. Itu apa? Pertama, karena emang diriku punya target ya. Jadi emang orang-orang cukup memandang aku tuh sebagai orang yang ambisius. Di kelas apalagi. Tapi ini bukan sombong ya guys. Tapi ambisius itu dalam beberapa bagian itu bagus. Iya. Artinya kita punya tujuan dan Betul. motivasi. Jadi dimotivasi ketika beliau nggak ada, tapi hidup kan harus terus berjalan. Dan apa yang udah kita targetkan itu harus tercapai. Jadi mau gimana pun hasilnya, mau ketemu dengan siapapun ya, kalau misalnya beliau belum sefrekuensi, maka tugas aku untuk mencoba menjelaskan begini-begini loh Pak yang saya inginkan. Oke. Berarti Pak sempat ganti pembimbing, terus teori, metode menyesuaikan. Dia sempat waktu itu ngobrol kesini ya gitu ya, Iya. kayak diskusi beberapa hal. Waktu itu saya kasih pilihannya adalah ambil opsi yang paling memungkinkan, karena skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai Betul. pastinya. Nah, jadi aku adalah orang yang terbiasa terbuka kepada siapapun. Jadi setelah sepeninggal beliau, otomatis aku harus menemukan orang yang sekiranya bisa membantu. Makanya aku nggak terpaku dengan satu dosen aja. Datang ke Kak Vivi, bahkan bukan anak hukum, ya aku ajak diskusi, gitu, supaya ya membuka wawasan, membuka perspektif. Karena aku berkeyakinan bahwa ada hal yang tidak bisa kita lihat, tapi orang bisa lihat. Betul. Jadi aku buka komunikasi dengan siapapun, dengan dosen pembimbing skripsi, kemudian dengan dosen-dosen hukum yang lainnya. Itu membuat aku yang awalnya dimotivasi kemudian yakin, karena aku dikelilingi oleh orang-orang yang emang percaya kalau aku bisa. Oke. Nah, tiba-tiba Ragib datang ke sini ketika sudah momennya yudisium dan membawa laporan bahwa menjadi lulusan terbaik prodi. Itu keren banget loh, Gib. Keren lah. Keren dong. Ya, Iya. karena memang kuliahnya kebetulan 3,5 tahun. Ya, wow. 3,5 tahun lulusan terbaik prodi, KKN di luar negeri. Betul. Apa waktu itu motivasi atau tips belajarnya itu? Tips belajarnya, kalau kata orang-orang ya, aku tuh orangnya pragmatis. Maksudnya gimana tuh? Mungkin ada orang nggak paham pragmatis itu apa? Ya contohnya, aku mau lulus 3,5 tahun. Gitu. Aku menggunakan strategi-strategi yang emang bisa memudahkan aku untuk mencapai target itu. Oke. Itu aja sih tips belajarnya, nggak muluk-muluk. Tapi emang realistis gak sih jatuhnya? Kalau kita punya keinginan ya kita kejar. Iya. Iya nggak sih? Tapi kadang apa ya? Kalau ya aku punya strategi yang kayak nge-cheat gitu, kalau bahasa game yang nge-cheat, supaya kita itu nggak bertele-tele. Aku lumayan cepet walaupun kehilangan sosok pembimbing skripsi yang awalnya penasihat akademik itu, tapi tetap bisa lanjut terus. Dimotivasinya cuma sebentar doang. Gitu Keren. doang. Wow. Nah berarti kan yang tadi Ragib bilang kayak
kadang tuh kita kalau misalnya terlalu punya tujuan dianggapnya ambisius, padahal ambisius itu kan sebenarnya nggak apa-apa ya. Benar. Ya nggak boleh mungkin karena over atau mungkin karena jadi menghalalkan segala cara. Betul. Tapi kalau caranya baik terus itu malah nuntun kita ada tujuan, menurut saya sih nggak apa-apa ya. Iya. Ya nggak sih Gip? Benar. Itu salah satu hal yang aku punya teman baik ya. Dia bilang aku realistis, kemudian pragmatis, tapi ya ambisius juga, tapi hal itu tidak membuat aku menghalalkan segala cara. Karena ketika kita itu hal 3 aspek itu sebenarnya kalau misalnya kita terlalu over bisa negatif dengan yaitu melakukan hal-hal yang tidak baik, menghalalkan segala cara dan sebagainya. Misalnya realistis, pragmatis apalagi pragmatis kan itu berarti kita maunya mengerjakan hal-hal yang praktikal aja, yang sekiranya bisa mendompleng kinerja kita. Kemudian ambisius apalagi kita kalau misalnya terlalu over, kalau misalnya kita nggak dapat tuh rasanya gimana gitu, makanya kita menghalalkan segala cara. Nah itu yang nggak baik. Itu nggak baik. 3, 2, 1. Nah, oke, itu kan ketika masa-masa S1, lulusan terbaik, 3,5 tahun. Dan surprise-nya adalah tiba-tiba Ragip datang lagi ke sini dan bilang kayak Ragip mau langsung S2 Kak, tanpa jeda. Ya kan? Jadi bener-bener kayak baru momen wisuda nggak sih Gip? Jadi kalau S2 itu kayaknya seingatku surat kelulusan itu atau bisa jadi ya waktu itu sidang akhir S1 itu bulan Januari. Februari udah surat kelulusan, udah dapat surat kelulusan, kemudian langsung daftar S2 Maret, kemudian Maret ujian S2-nya, ujian masuk. Gelombang 1 UI berarti? Iya. Kemudian Maret, Mei udah lulus. Dan baru wisuda itu bulan Juni. Jadi wisuda di UIN itu udah jadi mahasiswa UIN. Iya. Dan itu adalah salut ya ketika Ragip itu mau tes di gelombang pertama. Itu kan bareng dengan keberangkatan dia ke luar negeri. Betul. Terus dia sempat-sempatnya ngechat kayak, Kak, Agip harus belajar dari mana? Jadi dia di pesawat sambil ngerjain soal. Betul. Di sana sambil ngerjain soal. Tips buat teman-teman yang mau simak UI Gip. Simak UI itu cuma 2 ya tesnya. Pertama TPA, tes potensi akademik, kemudian yang kedua bahasa Inggris. Gitu. Ya tes potensi akademik itu kayak soal-soal kualitatif, kuantitatif, verbal, kalimat-kalimat silogisme gitu lah, kalau nggak salah namanya. Ya, tapi aku punya trik. Setelah aku cari tahu, TPA itu kalau misalnya salah itu dikurangi 1 nilai. Betul. Ya. Ada minusnya dia. Iya, makanya aku kalau misalnya ragu nggak isi. Itu realistis sih, betul. Aku nggak isi. Nah kalau bahasa Inggris itu mau salah pun nggak dikurangin. Jadi ya nothing tulus aja kalau bahasa Inggris. Tapi waktunya sedikit soalnya banyak. Jadi tantangan kita di kecepatan Betul. bahasa Inggris. Jadi gitu teman-teman. Nah, selain karena soalnya, orang tuh juga kadang ragu mau lanjut S2 karena mikir S2 dulu atau kerja dulu. Nah, apa alasan seorang Ragip milih buat udah langsung S2 aja? Pertama, background keluarga itu guru. Oke. Kenapa lanjut S2? Karena emang pengen balik ke kampus lagi. Berarti yang cita-cita menjadi dosen? Oh iya. Oke. Menarik ya. Biasanya kan ada yang kayak, oke, mau jadi dosen tapi mau jadi praktisi dulu. Atau mau di company dulu, mau ngambil pelajaran dulu di luar baru balik gitu. Bener, itu suatu hal yang direncanakan juga. Habis S2 ini atau bahkan saat S2 kemarin sudah try untuk lamar dan lain sebagainya, untuk cari pengalaman, tapi memang belum dikasih rezeki aja. S2 sama S1, menurut seorang Ragip lebih gampang mana atau lebih menantang mana, lebih menarik yang mana? Kalau lebih menantang, ya jelas S2. Tentu, ada tesis. Iya, bukan cuma tesis, tapi di S2 itu kita kumpul dengan orang-orang yang punya pengalaman lebih banyak dari kita. Karena kan nggak satu angkatan semua, ada yang lahirnya beda usianya jauh ya. Beda usia jauh. Nah, satu sisi itu bisa membuat kita
apa ya, challenging supaya kita tuh terpancing untuk bisa seperti dia gitu. Tapi satu sisi itu bisa bikin kita kayak aduh, pantas nggak ya kita duduk di sini tuh gitu. Itu kadang kayak hal-hal yang bikin insecure tuh ada karena kita ada di lingkungan yang ada orang yang udah jadi praktisi kemudian baru S2. Nah itu jadi challenging tersendiri. Kemudian culture shock karena UIN dan UI itu punya budaya yang beda dalam Pasti. belajar. Oke, Nah, berarti kamu itu- kerja keras tuh ya? Iya. Ikutin speednya ya? Betul. Jadi itu hal yang juga bikin kita tertantang. Nah, hal yang mungkin jadi sesuatu yang sangat baru adalah ketika di S2 budayanya di budaya riset yang cukup tinggi. Lagi pasti disuruh untuk bikin jurnal, penelitian, dan sebagainya. Kerja keras untuk ngejar ketertinggalan itu semua, untuk belajar hal baru tuh gimana? Pertama ya karena emang itu tuntutan dosen ya. Jadi mau nggak mau harus Mau ya? nggak mau harus. Kita sebelum kita kuliah itu wajib membaca semua referensi atau literatur yang dia kasih. Itu nggak cuma 1, 2, 3, bahkan sampai 10. Nah, nanti kemudian saat kita kuliah, dia bakal suruh kita analisis kritis. Dan kita nggak bisa tahu itu sebenarnya yang disuruh analisis kritis itu jurnal yang mana. Oke. Jadi mau nggak mau kita harus baca semuanya karena dia Itu maintain berarti salah satu cara biar mahasiswanya mau baca. Betul. Ya itu bagus sebenarnya. Tapi setelah itu emang beliau nggak ada ujian nggak ada. Tapi kita disuruh bikin makalah sebanyak 1 halaman. 1 halaman itu udah kayak bikin tesis. Oke. 1 halaman tuh. Itu sebuah tugas ya? Jatuhnya ya, bukan riset kayak tesis. Iya, kan? tugas. Tugas kuliah jatuhnya. Iya. Mata kuliah lagi. Benar. Oke. Jadi itu sesuatu yang sebenarnya keras, menantang, tapi membuat Ragi pasti jadi kebiasa sama riset, sama baca tentang. Benar. Apalagi kan AI ini kan jadi sesuatu yang paradoks ya. Kayak memudahkan tapi jadi bikin kita jadi maunya instan. Betul. Gitu. Nah tapi yang pengen kakak tanyain gini, akhirnya lulus dalam 3 semester. Jadi ingat ketika awal-awal cerita, Kak, apa Agip S2 aja? Iya S2 aja Agip, S2 gampang, kakak aja 3 semester gitu. Jadi kayak, wah senang sekali Ragip juga melakukan hal serupa, lulus dalam 3 semester. Pasti orang bertanya-tanya, gimana caranya bisa lulus 3 semester? S2, UI, hukum lagi. Kalau ini sih memang sejatinya kurikulum hukum itu sudah didesain segimanapun untuk Supaya bisa lulus S3 dalam waktu 3 semester. 3 semester. Nah, tapi ada juga orang-orang yang gagal lulus 3 semester. Pertama, banyak kemungkinan orang bisa gagal lulus 3 semester. Pertama mungkin skala tantangan risetnya berbeda-beda gitu. Ada temanku dia harus wawancara dan lain sebagainya, itu kan perlu birokrasi, apalagi dia wawancaranya instansi yang cukup strict. Itu satu faktor kenapa orang bisa telat. Jadi nggak bisa disamaratakan, walaupun memang kurikulumnya sudah nge-push supaya bisa 3 semester, tapi kalau misalnya ada faktor internal dan eksternal gitu, bisa ceritanya berbeda. Ya. Jadi balik lagi ke tadi ya, kayak ambisi, fokus itu sebenarnya menentukan biar kita tuh dapat atau enggak goals yang dicatat di awal gitu ya. Nah, ngomongin goals, what next-nya nih, Gip? Apa rencana berikutnya? Oke, dalam 2 tahun hidup kamu berubah. Lulus S1, lulusan terbaik, udah lulus S2, terus sekarang mau ngapain lagi? Kalau ditanya mau ngapain lagi, kalau di pikiran tuh banyak banget. Emang waktu ngejalanin S2 itu kayaknya bakal ulang lagi S2-nya. Ulang lagi. Kenapa? Mau S2 lagi? Pengennya begitu. Dengan jurusan yang berbeda? Dengan jurusan yang berbeda. Pertama, waktu di UIN, itu kan perbandingan madzhab hukum. Itu ibaratnya 2 in 1 lah. Dapat Islamic Studies-nya dapat, hukum konvensional juga dapat. Nah, S2 ini kan harus milih salah satu. S2 ini kan di UI ya hukum konvensional jatuhnya. Jadi pengen ngulang lagi S2 itu yang Islamic Studies. Oke. Gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong tadi, waktu S1 dapat jurusan yang
Islamic Studies dapat, Hmm. hukum secara umumnya dapat. Kaget nggak sih tiba-tiba harus masuk ke UI yang hukumnya tuh ya jatuhnya kan general gitu ya. Hmm. Ada nggak materi yang Agib nggak dapet di S1, tiba-tiba di S2 malah jadi didalemin banget gitu? Oh, jelas ada, karena kan apa ya? Ini kan levelnya Beda ya? beda. Apalagi kalau di perbandingan mazhab dulu, ya cuman misalnya itu kan perbandingan mazhab itu soal bagaimana orang bebas untuk berpikir. Mazhab itu kan lahir dari pandangan-pandangan orang. Kalau misalnya orang ditutup kebebasan berpikirnya, orang susah Ya. untuk berpendapat. Nah, di S2 kan masuknya hak asasi manusia. Nah, itu kan dijelasin sebenarnya hak asasi manusia itu apa sih? Secara lebih mendasar, teori awalnya itu apa? Dari John Locke misalnya, Saint Thomas Aquinas dan lain sebagainya. Nah, itu kan lebih dalam lagi secara filosofis. Nah, cuman aku punya strategi. Apa tuh? Aku tahu aku punya kelebihan di studi Islam yang orang nggak punya. Itu yang membedakan kamu sama teman-teman di kelas? Iya. Oh, jadi lu anak UIN nilai plus juga ya? Iya dong. Dalam beberapa hal ya? Iya dong. Jadi cara mengatasi kekuranganku itu adalah dengan mengisi apa yang orang tidak punya. Karena kan kita nggak mungkin bisa menang di dalam semua Bidang ya? bidang. Betul. Jadi kita manfaatkan benar-benar bidang yang kita kuasai. For your information, di kelas itu yang anak latar belakang hukum Islam ya cuma aku. Itu membedakan kamu beda sama teman-teman yang Ya, lain. jadi setiap kali ada tugas itu pasti akan aku kaitkan dengan hukum Islam. Oh, itu strategi yang keren. Iya. Iya benar. Jadi ya nggak sama yang lain Bener, kan iya. cara berpikirnya. Dan sampai akhirnya tesis pun berkaitan dengan hukum Islam. Wow. Berarti sekarang nextnya setelah tadi kepikiran mau lanjut S2 di bidang yang lain adalah mau jadi dosen. Ya, Kenapa mau jadi dosen sih? Biasanya kan nanti deh jadi peneliti misalnya, atau mungkin kerja di company. Kenapa pengen jadi dosen? Oh, Iya. kan kalau kakak kan sering banget dapat pertanyaan itu. Tapi kalau sekarang anak muda, kenapa Gen Z banget gitu? ya, Kenapa Gen Z, jadi Gen Z, dosen? benar. Aku suka ngajar, Oke. suka ngajar. Dan suka belajar. Ya, jadi kalau misalnya biasanya ngajar Quran, kan ini udah S2, kenapa nggak jadi dosen aja? Gitu. Tapi lebih dari itu gitu. Kamu maknai belajar tuh gimana sih? Memaknai belajar, orang-orang gimana ya memaknai belajar? Kita harus menjadi sebuah gelas yang kosong terus sih untuk memaknai belajar. Kalau misalnya kita memaknai belajar tapi tidak dengan gelas yang kosong, itu sama aja bohong, nggak bakal masuk juga. Jadi kalau misalnya kita mau memaknai belajar, diri kita harus lebih dulu mengkosongkan gelas kita. Jadi bisa keisi terus. Iya. Oke, closing statement buat teman-teman yang sekarang masih demotivasi ngerjain skripsi atau bahkan kayak bingung nanti mau ngapain lagi, melihat Ragib yang dalam 2 tahun hidupnya berubah. Apa 1-2 pesan buat mereka? Yang pertama adalah kamu harus punya niat. Dari awal tuh ditata dulu niatnya. Oke. Kamu mau jadi apa? Meluruskan niat Maksudnya, ya? Iya. Kalau aku emang orangnya, aku udah punya plan, jadi mungkin bisa terarah. Nah itu, jadi niat itu bisa membuat kamu punya plan. Selanjutnya apa? Yang kedua, jalani aja. Karena apa ya? Yang namanya nulis skripsi itu ya emang harus kamu nulis. Gak bisa kamu baca, bahkan cuma baca buku doang, tapi kamu nggak nulis, cuma ditandain stabilo. Itu nggak bakal selesai juga. Karena yang bikin ide itu muncul adalah ketika kamu terpancing dalam menulis itu. Ketika menulis, kamu terpancing, idenya malah keluar. Kalau misalnya cuma baca doang, ya mungkin ide itu muncul, tapi habis itu lupa. Kalau misalnya ke distract dengan
misal kamu makan siang, sholat, itu udah hilang. Iya. Jadi kalau mau nulis skripsi, ya emang harus ditulis. Pertama lulusin niatnya, kedua kerjain. Kerjain, gak ada tips dan trik yang lain. Emang itu harus dikerjain. Harus duduk, benar-benar duduk di depan laptop. Dan nyelesain semuanya. Iya, ya pelan-pelan aja sih. Maksudnya setidaknya dalam satu hari itu 1 halaman 2 halaman Ada progresnya. ya. Jadi buat teman-teman yang lagi skripsian, lagi bingung mau gimana nantinya, semangat dan sampai jumpa lagi. Yeay, 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 yeay.